Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daftar Miftahuddin, NRP 18072. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari resume yang telah saya buat pada proyek ETS mata kuliah Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi. Pada proyek ini digunakan aplikasi Redshield untuk menghitung kerma dan persyaratan pelindung pada radiographic room di NSCRP 147 serta radiographic room hasil modifikasi ruangan. Masuk ke bagian tugas pertama, yaitu dengan menggunakan desain yang telah disediakan pada NCRP 147. Pada tugas ini, dilakukan untuk mengetahui persyaratan pelindung atau shielding pada dinding, lantai, dan langit-langit dari ruang radiografi yang telah disediakan oleh CRP 147. Digunakan aplikasi Redshield yang mengikuti modul Redshield Documentation V1.2. Langkah pertama yaitu dengan memuat desain radiografi. Di sini digunakan desain yang tertera pada halaman 24 laporan CRP 147. Kemudian di-input ke dalam aplikasi Redshield dengan menggunakan Ctrl+L atau mengklik icon gambar. Selanjutnya di-input gambarnya hingga gambar DNA atau desain dari radiographic room di NCRP 147 bisa terdapat pada aplikasi Redshield. Langkah selanjutnya, mengatur skala jarak antara jarak yang sebenarnya dengan pixel yang diambil oleh aplikasi Redshield. Di sini diambil skala pada wall 1. Selanjutnya, ketika diambil pada menggunakan ruler ini, didapati panjangnya itu sebesar 37 meter, sedangkan aslinya hanya 4 meter, hingga kemudian dimasukkan data length of line-nya 4, serta di checklist kotak yes, selanjutnya disubmit, baru selanjutnya perhitungan jarak bisa terskalarisasi menjadi 4 meter. Setelah diskalakan, selanjutnya ditentukan wilayah okupasi. Wilayah ini adalah wilayah yang bisa jadi ditempati oleh orang lain, operator, baik operator dari ruang radiografi itu sendiri, ataupun orang-orang pasien, serta orang-orang lainnya yang mungkin berada di sekitaran ruang radiografi. Di sini yang pertama ada staff restroom, yaitu tempat peristirahatan staff. Digambar dengan menggunakan mengeklik icon ini. Selanjutnya akan muncul window untuk memasukkan design goals serta okupasi faktor pada ruangan tersebut. Untuk mengisi kedua ini digunakan tabel di NCRP 147 di mana okupasi faktornya digunakan tabel 141. Serta desain goals-nya adalah desain tujuan goals atau tujuan dari pelindung itu untuk menahan laju emisi radiasi. Data wilayah okupasi ini dibutuhkan untuk menghitung faktor transmisi dan ketebalan penghalang X yang nantinya diperlukan pada dinding satu ini agar desain goals-nya itu bisa tercapai. Di sini dimasukkan desain goals-nya 0,1 untuk ruang peristirahatan staff dengan faktor okupasinya adalah 0,2. Dilihat dari tabel NCRP 147, yaitu restroom itu 1/5 atau 0,2. Kemudian bisa juga dilakukan penyesuaian warna agar terdapat perbedaan antara bagian dari wilayah okupasi, bagian dari dinding, bagian dari pintu, dan sebagainya dengan menggunakan color ini pada toolbar, kemudian dipilih warna yang sesuai. Warna-warna ini sama sekali tidak mempengaruhi nilai, hanya mempengaruhi visibilitas saja, di mana untuk membedakan bagian satu dengan bagian yang lain. Setelah itu, dilokasikan tabung sinar X-nya. Pelokasian tabung sinar X ini akan mempengaruhi nilai kerma dan ketebalan dinding yang ada di sekitarnya.
serta ketebalan lantai dan langit-langit yang diperlukan. Pada red shield ini, tabung sinar X direpresentasikan sebagai lingkaran kecil dengan elips X yang mewakili pasien radiografi. Nah, peletakan ini dilakukan menggunakan menu tabung sinar X pada toolbar ini, lalu ditempatkan pada desain yang telah dibuat. Di sini, tabung sinar X diletakkan di dekat wall 4 atau dinding 4. Kemudian digunakan sekitar 100 pasien dalam per minggunya, di mana sudut pancaran emisi sinar X-nya sebesar 180, yaitu nanti akan ke arah kiri sini, dengan jarak antara pasien dengan tabung itu sekitar 183 cm. Tabung sinar X ini adalah cheese tube, yaitu tabung sinar X yang hanya mengarah pada satu arah saja, yaitu ke arah dada. Maka setelah diklik submit, hasil di petanya akan sebagai berikut. Di sini ini adalah tabung sumber sinar X-nya, kemudian ini adalah pasiennya. Di sini ada terlihat bahwa pasien melewati dinding karena scale-nya masih belum diatur lagi. Sehingga perlu diatur radius dengan mengklik tombol set scale ini pada toolbar. Selanjutnya diatur radius set scale-nya menjadi 50 pixel per meter. Hingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Posisi yang ke sebelah kiri ini akibat tadi sudutnya dipakai 180. Kemudian dilakukan penggambaran dinding dengan menggunakan fitur dinding ini, icon dinding, di mana dinding tersebut akan memiliki dua garis biru dan garis titik-titik yang di belakang garis biru. Garis putus-putus atau garis titik-titik ini menjadi jarak 0,3 meter sesuai dengan ICRP 147 dari luar batas dinding tersebut. Setelah itu, setelah dinding ini sudah dibuat, cara pembuatan dinding dengan hanya mengklik tombol klik kiri pada mouse, selanjutnya diarahkan sepanjang garis dinding. Jika ada perubahan bisa diubah menggunakan klik kanan. Lalu diatur skaternya atau beban kerjanya. Di sini, karena dinding tersebut berada di depan dari tabung sinar X, maka skaternya dari arah forward skater, dan dinding ini menjadi dinding primer untuk cisbaki, karena ini berhadapan langsung dengan pasien. Maka workload-nya atau beban kerjanya diisi menjadi the cage, this forward scatter atau hamburan dari depan. Kemudian ini menjadi primary wall. Setelah itu menjadi preceding untuk bakinya. Kemudian untuk materialnya digunakan seluruh material agar perhitungannya nanti bisa disesuaikan. Kemudian disubmit all keduanya. Setelah digambarkan dinding, kemudian digambarkan pintunya, door. Prosesnya sama seperti pada dinding, tapi icon yang dipilih adalah icon pintu. Kemudian digambar door-nya, yaitu pada bagian pintu. Selanjutnya diatur beban kerjanya, karena pintu ini berada di samping dari tube sinar X, tabung sinar X, maka skaternya menjadi scatter side. Kemudian diatur workload distribution adalah cisbaki, kemudian materialnya juga dipilih semua. Selanjutnya di select all keduanya. Kemudian dibuat juga dinding 2, dinding 3, dan dinding 4 dengan pengaturan beban kerja pada dinding 2 adalah side scatter karena dinding 2 berada di samping. Kemudian dinding 3 forward back scatter karena ada di belakang tabung sinar X, dan dinding 4 adalah side scatter. Kemudian diklik refresh workspace atau yang icon ini untuk refresh seluruh
bagian-bagian yang sudah dibuat, hingga nantinya akan muncul titik-titik yang berwarna merah dan berwarna biru. Nah, titik berwarna merah ini merepresentasikan nilai dari titik kerma yang maksimum, di mana pada titik merah ini nilai kermanya menjadi maksimum. Sedangkan pada titik biru, ini merepresentasikan titik ketebalan yang maksimum. Setelah itu, bisa dianalisa pada kerma heat map di lantai dan langit-langit ruangan. Di sini, prosesnya sama sebagaimana tadi dalam penggambaran dinding dan pintu, namun ada beberapa catatan sedikit. Yang pertama, sampel bidang diambil sejajar dengan pelindung lantai, jadi seluruhnya akan dianalisa menggunakan teknik yang sejajar, kemudian diinput jarak dalam arah Z, yaitu ketinggiannya, serta proses dilakukan pada menu floor styling. Caranya adalah dengan membuka panel floor lever, kemudian diatur leakage dan side scatter pada retrieve information. Ini karena hamburan berkas tadi terjadi hanya ke arah dinding satu. Jadi pada lantai, maka scatternya menjadi side. Lalu dipilih all sampling area agar seluruh desain bisa dikalkulasi, kemudian dibuka kerma heat map-nya agar terlihat. Ini tadi di mana tube barrier distance-nya menjadi side scatter karena tadi lantai berada di sisi dari laju pancaran emisi sinar X. Hasilnya setelah disubmit, maka akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat bahwa emisi dari sinar X ini hanya mempengaruhi bagian dari dinding 4. Sedangkan dinding 1, 2, dan 3 tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu kena. Begitu juga dilakukan pada menu ceiling level untuk langit-langit ruangannya, maka yang didapati hasilnya akan seperti ini. Dari sini, pada jendela result atau jendela hasil, result window, maka akan didapati hasil kalkulasi kerma dan persyaratan tebal pelindung pada dinding, lantai, dan pintu sesuai dengan bahannya masing-masing. Karena posisi tabung sinar X tadi mempengaruhi scatter yang mengenai dinding, dan pada percobaan ini tabung sinar X ini hanya mempengaruhi pada dinding yang keempat, yaitu yang berbatasan dengan office. Maka penyesuaian batas dari ketebalan dinding sesuai dengan bahannya masing-masing hanya pada dinding 4, di mana kerma kalkulasinya sebesar 0,0277 dengan ketebalan dinding sesuai dengan jenis dindingnya. Jika menggunakan steel, maka diperlukan ketebalan dinding 0,1 mm, atau jika kaca adalah 2,4 mm, dan sebagainya. Untuk floor dan ceiling juga bisa dilihat pada tabel ini. Dengan bahan-bahan dan ketebalannya juga dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan. Selanjutnya adalah ISODOS. Pada bagian ini dilakukan impor data peta ISODOS dalam aplikasi Redshield, namun tidak dapat dipastikan untuk keakuratan peta ISODOS hingga proses ini dilakukan hanya untuk penggunaan investigasi saja. Pada ISODOS, referensi dipindai dari vendor alat, selanjutnya dibuat data berskala untuk memindai CT. Prosesnya diawali dengan membuat memindai CT dengan mengklik icon ini, kemudian ditaruh dalam workspace. Selanjutnya, pada entry window, di tab menu ISODOS curve diubah head KFVP-nya menjadi 140, serta body KFVP-nya 120, yang lainnya mengikuti pada gambar ini. Selanjutnya dimasukkan data dari ISODOS-nya pada file Redshield download Windows V1.2 ISODOS curve GE optimal curve, kemudian diklik open. Selanjutnya akan muncul dari gambar sebagaimana gambar berikut ini, di mana ini bagian kepala, ini bagian tubuh,
dan ini bagian kaki. Nah, garis-garis yang berwarna merah ini menunjukkan pemindai kepala, sedangkan garis-garis yang berwarna biru ini menunjukkan pemindai tubuh. Pada tab Preference di entry window ini, tab Preference, itu bisa diubah arah pemindai CT, di mana 4 kotak pertama ini hanya mengubah preferensi visual untuk mengatur kurva apa saja mau ditampilkan. Dan menu ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil, hanya mempengaruhi visibilitas dari kurvanya. Kemudian pada ini Shade of Curve Width ini mengatur pergeseran dari lebar kurva isodos dengan sudut pemindai CT. Kemudian pilihan di bawahnya untuk mempengaruhi kalkulasi. Di sini terdapat mirroring, di mana mirroring ini mengasumsikan bahwa kurva isodos ideal itu selalu simetris terhadap meja pasien. Nah, ketika mirroring ini diaktifkan, data dari setiap scan line ini akan dibentuk menjadi dua kurva fit. Dua kurva fit gitu. Pada gambar di bawah ini terdapat dua contoh jika di mirroringnya diaktifkan dan dinonaktifkan. Namun, cermin scanline ini tidak selalu digunakan dalam kalkulasi, tapi hanya digunakan bila kerma udara yang dihasilkan di titik kalkulasi lebih tinggi untuk garis pemindai di cermin pada garis aslinya. Contohnya ini, dengan besar 4,3 mg, kemudian di mirroringnya diaktifkan, sedangkan yang ini dengan besar 3,4 mg, yang mirroringnya dinonaktifkan. Kemudian jika dilakukan kerma heat map pada lantai dan langit-langit, maka mendapatkan hasil kerma heat map-nya sebagaimana pada gambar ini, di langit-langit dan di lantai dan di langit-langit, dengan nilai kerma dan ketebalan pelindung sebagaimana pada gambar ini, yaitu terdapat pada result window, jendela hasilnya. Kerma calculation yang didapat pada floor, pada lantai itu sebesar 9,6, sedangkan pada ceiling langit-langit itu 6,8 dengan ketebalan sesuai dengan masing-masing jenis bahan yang digunakan. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu bagian desain modifikasi ruangan dengan desain yang telah dimodifikasi. Pada bagian 2 ini dilakukan untuk mengetahui persyaratan pelindung dan kerma udara pada ruang radiografi yang telah dimodifikasi. Desain yang digunakan ini sebagaimana berikut ini, di mana pada desain ini ruang radiografi berada di tengah bangunan, diapit oleh ruangan lain, drug room, changing room, treatment room, physiotherapy room, washroom, toilet room. Sedangkan pada bagian utara ada bagian open space, yaitu bagian luar dari gedung, dan bagian selatan itu koridor. Proses pengukurannya sama persis sebagaimana pada tugas pertama. Namun pada denah ini, pada desain ini, akan terdapat dua tabung sinar X yang berbeda. Yaitu ini tabung G-tube, dan yang ini tabung konvensional yang ditempel di langit-langit. Di mana yang ini arah emisinya langsung ke arah lantai, sedangkan ini arah emisinya ke dinding yang pertama. Kemudian digunakan juga wilayah okupasi dengan nilai desain goals dan faktor okupasi yang masing-masing mengikuti pada NCRP 147 sesuai dengan jenis ruangan yang digunakan nantinya. Lalu, setelah mendapatkan hasil dari gambar di Red Shield ini, kemudian dilakukan kerma heat map. Hingga hasilnya akan seperti ini. Begitu juga digunakan pada ceiling heat map. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari kerma maksimumnya berada pada titik merah di setiap dinding, namun hanya pada dinding satu yang memiliki nilai ketebalan dinding yang ditentukan atau yang perlu dipertimbangkan.
Sehingga pada tabel hasilnya, didapati bahwa dinding yang mendapatkan scatter sinar X itu hanya pada dinding 1 akibat tabung sinar X cisbaki yang langsung mengarah ke dinding 1 atau forward scatter. Nilainya dengan kerma 0,059, kemudian dengan ketebalan dinding sesuai dengan jenisnya masing-masing. Begitu juga pada floor dan ceiling. Floor dan ceiling ini mendapat dua scatter. Yang pertama, untuk floor, mendapat forward scatter dari tabung yang pertama ini, dan mendapat side scatter dari tabung cisbaki ini. Sedangkan pada ceiling, ini juga mendapatkan side scatter pada cis tube, sedangkan pada tube yang biasa ini, karena ini menempel pada langit-langit, maka akan mendapatkan back scatter. Maka hasilnya sebagaimana pada window result di jendela hasil pada tabel ini. Nah, ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membangun fasilitas radiografi sesuai dengan desain yang sudah dianalisa tadi. Dengan begitu, panjang lebar dinding, ketebalan dinding yang perlu diperhatikan harus setidak-tidaknya memenuhi dari tabel ini, dengan nilai minimum sebagaimana sesuai dengan jenis bahan dinding yang digunakan. Jika menggunakan steel atau baja, maka dindingnya minimal 0,07 dari bahan tersebut, jika glass adalah 1,9 mm, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan istilah ataupun dalam penjelasan suatu istilah. Terima kasih. Saya Dafam Miftahudin, NRP 18072. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.